Desa Kayubihi, di mata orang awam desa ini adalah desa biasa yang terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Tetapi di mata orang-orang tertentu desa ini memanglah desa biasa. Kayubihi adalah sebuah desa di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Indonesia yang terletak di jalur Bangli, Kintamani. Berikut sejarah desa Kayubihi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunusarina Elika Satya, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Niwayan Mia Rahmadelia, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Gidi Winumandala, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Kadek Dana Wibna, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Iko Main Jundrawan, nomor absen 9. Om Swastiastu Bapak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Izin mengganggu waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bapak terkait tentang sejarah Desa Kayubihi ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak tinggal di desa ini? Jadi Bapak tinggal di desa ini dari sejak lahir ya. Kelahiran Bapak sekitar tahun 1973. Jadi sejak lahir memang sudah tinggal di Desa Kayubihi. Berarti sudah sangat lama. Berarti Bapak tahu dong sejarah desa ini bagaimana asal muasal terbentuknya desa ini? Sedikit banyaknya Bapak tahu tentang sejarah Desa Kayubihi. Kalau gitu boleh minta tolong ceritakan kepada kami agar kami bisa tahu juga. Baik, begini terkait dengan sejarah Desa Kayubihi ini awal mulanya adalah dari kalau zaman sejarah itu namanya invasi ya. Jadi serangan yang dilakukan oleh Raja Panji Sakti, Raja Buleleng, karena terkenal dengan sakti dan sangat berkuasa. Beliau ini ingin menyebarluaskan kekuasaannya sampai di Bangli. Jadi pada waktu itu sudah berdiri dengan struktur yang sangat baik desa adat, namanya Desa Adat Langkan yang ada di, kalau dulu dia masuk Desa Adat Langkan itu masuk Kecamatan Kintamani, tapi sekarang sudah masuk menjadi Kecamatan Bangli. Nah, awal mulanya dari Desa Adat Langkan. Desa Adat Langkan ini sudah berdiri dengan struktur yang baik, sudah ada pura pusat, sudah ada pura poso, pura dalam pingit, sudah lengkap. Termasuk pura sepat sikut sudah ada pada zaman itu. Nah, ketika mendengar bahwa Panji Sakti ingin menyerang Bangli, masyarakat di Desa Adat Langkan ini mulai melakukan perjalanan meninggalkan desanya karena ketakutan. Jadi masyarakat Langkan yang jumlahnya waktu itu kurang lebih 200 orang, jadi menuju ke arah selatan. Nah, tibalah di desa yang waktu itu namanya Desa Telangsium. Desa Telangsium ini lokasinya di sini di Desa Kayubihi ini. Nah, waktu itu kemudian melanjutkan perjalanan sampai di daerah Kekeran. Nah, di daerah Kekeran, kemudian setelah Panji Sakti melakukan perjalanan sampai ke daerah Bangli, perbatasan Bangli, yaitu daerah di sebelum Bukit ini, itu penyerangannya ini gagal. Kemudian pasukan Panji Sakti ini kembali ke utara, ke Singaraja. Nah, beberapa persenjataannya kemudian yang terbuat dari bambu itu ditanam di sekitar di Kekeran yang sekarang, dari perbatasan Tekubu dan Kayak. Jadi sekarang mungkin anak-anak lihat di sana banyak pohon bambu. Nah, itu sejarahnya. Nah, kemudian masyarakat Langkan ini yang sudah menyingkir belum berani sepenuhnya kembali ke Langkan. Dia kemudian tinggal di Telangsium. Sedangkan masyarakat Telangsium waktu itu juga sudah menyingkir karena ketakutan dengan serangan Panji Sakti. Jadi masyarakat ini
menyingkir. Nah, sejarahnya ini tidak diketahui kemana masyarakat Telangsium ini berangkat. Jadi pergi kemana itu tidak di dalam sejarah tidak diceritakan. Yang jelas desa ini sudah kosong. Hanya yang kemudian masyarakat Langkan ini yang menempati desa Telangsium dan mulai mendirikan pura-pura yang sama persis dengan yang ada di Langkan. Jadi yang sama persis dengan ada yang ada di Langkan. Jadi ada pura Pusah, pura Poso, ya pura Dalam Pingit. Tuh, jadi kondisinya sama persis. Jadi demikian sejarahnya. Kemudian pada saat sudah sedang mulai mengerjakan pura yang awalnya hanya berupa turus lumbung, kalau orang Kayubi bilang hanya berupa kayu dap-dap begitu. Jadi belum seperti sekarang, puranya belum bagus. Nah, pada saat itu ada masyarakat dari Pujung Sari. Itu yang Pujung Sari itu datang dari sebelah utara belah Kyuh. Sebelah utara belah Kyuh, yang katanya setelah ditanya orang-orang ini mau berangkat ke Pura Besakih, tapi singgah di desa Kayubi. Kemudian mereka dibuatkan penginapan di sekitar Pura Pusah, dan juga di sana disediakan makan, dijamu lah istilahnya sebelum berangkat ke Pura Besakih. Itu sejarahnya. Nah, kemudian setelah berangkat ke Pura Besakih, di sebelah timur Kayubi ini masih berupa sungai yang sangat besar. Nah, untuk menyeberang sungai inilah orang-orang Pujung Sari ini menggunakan kayu gelondongan. Kayu gelondongan, dia naik di kayu gelondongan untuk menyeberang sungai. Nah, masyarakat Langkan atau masyarakat Kayubi waktu itu terkagum-kagum melihat ada kayu yang bisa berjalan di kayu jalan. Nah, dari kekaguman itulah kemudian muncul nama Kayubi. Kayu itu artinya kayu, ya memang kayu. Bi itu dari kagum. Kagum kalau bahasa Balinya ngon, kok ada kayu yang bisa berjalan. Nah, kemudian setelah orang-orang dari Pujung Sari ini berangkat, nah dibuatkanlah pelinggih namanya Pura Pujung Sari yang terletak di sebelah utara Pura Pusah yang sekarang. Jadi orang menyebutnya, orang Kayubi menyebutnya Pura Pusah Kajil, ada Pura Pusah Dajani, ya. Nah, di sanalah pelinggih ada pelinggih Pura Pujung Sari, itu sejarahnya. Nah, selanjutnya orang-orang Langkan ini kemudian mengirim beberapa orang-orangnya, penduduknya kembali ke Langkan. Setelah situasinya damai, dikirimlah orang-orangnya ke Langkan. Ada sekitar 26 orang. Nah, itulah yang kemudian kembali mendirikan desa Langkan yang sekarang. Jadi orang-orang Langkan yang masih ada di Kayubi itu tetap tinggal di Kayubi dan tetap eksis sampai saat ini. Itu ceritanya. Oke, baik. Jadi desa ini sangat bersejarah sekali ya Pak ya. Yeah. Terus untuk sekarang apakah penduduk di Kayubi berkembang sangat baik, dan sekarang jumlah penduduknya ada berapa dan terdiri dari beberapa banjar dinas? Kalau yang di Desa Adat Kayubi itu terdiri dari 5 banjar dinas yang ada di Pujangan, Gepagan, Jangkan, Kayubi, dan Mampong. Jadi secara keseluruhan di satu desa Kayubi ini ada 9 banjar dinas, yang 3 banjar dinas itu ada di Desa Adat Kaya, yang satu lagi ada di Desa Adat Bangklat. Jadi semuanya ada 9 banjar dinas dan sudah sangat berkembang dengan baik, struktur adatnya sudah berjalan dengan baik, masyarakatnya sudah berprofesi, ada macam profesi, masyarakatnya juga sudah berkembang dengan baik. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Sekian dari kami.
sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Baik, terima kasih juga. Jadi semoga informasi yang Bapak berikan bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.